Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma Nijas dengan NIM C0E021013 dari Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi jenis-jenis anggaran sektor publik dalam mata kuliah Manajemen Sektor Publik. Yang pertama ada materi perkembangan dan anggaran tradisional dari anggaran sektor publik. Yang kedua, anggaran publik dengan pendekatan New Public Management. Yang ketiga, pendekatan anggaran sektor publik. Yang keempat, anggaran kerja anggaran sektor publik. Yang kelima, Zero Based Budgeting anggaran sektor publik. Yang keenam, Planning, Programming, dan Budgeting System atau PPBS. Yang pertama, perkembangan dan anggaran tradisional. Perkembangan anggaran sektor publik adalah sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanannya pada masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat pencapaian kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Yang kedua, anggaran tradisional. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan dan bahkan anggaran tradisional gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena itu, tidak tersedianya berbagai informasi, maka satu-satunya tolak ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran. Materi yang kedua, anggaran publik dengan pendekatan New Public Management. Bentuk pendekatan New Public Management yang pertama, pemerintah katalis. Yang kedua, pemerintah milik masyarakat. Yang ketiga, pemerintah yang kompetitif. Yang keempat, pemerintah yang digerakkan oleh misi. Yang kelima, pemerintah yang berorientasi pada hasil. Yang keenam, pemerintah yang berorientasi pada pelanggan. Yang ketujuh, pemerintah wirausaha, dan lain-lainnya. Materi yang ketiga, perubahan pendekatan anggaran. Karakteristiknya ada komprehensif. Yang kedua, terintegrasi dari lintas departemen. Yang keempat, berjangka panjang. Yang kelima, spesifikasi tujuan dan pemeringkatan prioritas. Yang keenam, berorientasi pada output, outcome, dan lain sebagainya. Materi yang keempat, anggaran kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja pelayanan publik sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis. Materi yang kelima yaitu Zero Based Budgeting atau ZBB.
Konsep zero-based budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada saat anggaran dan tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep zero-based budgeting dapat menghilangkan incremental dan line item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol. Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan jumlah penduduk. Zero-based budgeting tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran, tetapi penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Yang keenam, Planning, Programming, and Budgeting atau PPBS. PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, tetapi berdasarkan program, yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.